Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita memasuki tema 4, yaitu tentang globalisasi. Nah, hari ini kita mau belajar IPS ya, muatan IPS. Kita akan belajar tentang globalisasi. Adakah yang sudah tahu apa itu globalisasi? Mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar istilah globalisasi. Apa sih itu globalisasi? Nah, sebelumnya kalian lihat dulu gambar yang ada di belakangnya Buria nanti atau di sebelahnya Buria. Nanti di situ ada gambar ruang kelas tempat kita belajar. Nah, di ruang kelas tersebut di sana ada LCD, terus ada jam dinding, terus ada lampu. Nah, kira-kira benda-benda tersebut itu asalnya dari mana sih? Maksudnya dibuat oleh siapa gitu. Nah, ternyata LCD, jam dinding, terus ada lampu, ada kaca yang ada di kelas kalian, itu ternyata dibuat oleh negara lain. LCD itu dibuat oleh negara Cina. Terus ada jam dinding. Jam dinding itu dibuat oleh Jepang. Lampu juga ada yang dibuat oleh negara Jepang, ada yang dibuat oleh negara Belanda. Nah, sedangkan kita sekarang itu bukan di negara Jepang, Cina, atau Belanda. Kita sekarang berada di negara Indonesia. Lalu, kalau kita mau beli barang-barang tersebut dengan cara jalan kaki pergi ke negara tersebut, misal kita mau beli jam, kita harus jalan kaki ke Jepang, kira-kira lelah nggak? Ya, tentu saja ya lelah. Nah, jarak Indonesia ke Jepang aja itu jaraknya itu sekitar 4.000 km, 4.819 km. Itu sangat jauh sekali. Nah, lalu muncul alat-alat transportasi yang mampu membawa barang-barang tersebut itu tadi sampai ke wilayah negara lain. Contohnya itu tadi LCD yang asalnya dari Cina bisa berada di kelas kita. Terus ada jam dinding yang asalnya dari Jepang itu bisa berada di kelas kita. Itu karena apa? Karena sudah ditemukannya alat-alat transportasi seperti pesawat, terus kapal, terus angkutan mobil box untuk mengangkut barang-barang tersebut sampai ke negara atau wilayah lain. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya, proses semacam itu tadilah yang seperti Buria contohkan, barang-barang bisa berpindah dari negara satu ke negara lainnya, itu disebut memicu terjadinya globalisasi. Nah, globalisasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu bahasa Inggrisnya adalah globalization. Berasal dari dua kata. Yang pertama adalah global, artinya global itu mendunia. Terus yang kedua berasal dari kata lisation yang artinya adalah proses. Jadi globalisasi itu adalah proses mendunia. Lalu globalisasi ini terjadi ketika warga dunia dari berbagai negara melakukan interaksi dan memberikan pengaruh terhadap negara lain. Penyebab terjadinya globalisasi itu apa? Ada dua penyebabnya, yaitu kemajuan telekomunikasi atau teknologi dan komunikasi, dan juga kemajuan transportasi. Itu tadi penyebab terjadinya globalisasi. Nah, kira-kira globalisasi itu ada ciri-cirinya nggak ya? Tentu saja ada. Ciri-ciri globalisasi itu yang pertama, adanya keterbukaan di segala bidang. Yang pertama, adanya keterbukaan di segala bidang. Yang kedua, meningkatnya perdagangan antar negara. Dan yang ketiga, terjalinnya hubungan sosial budaya antar negara. Yang keempat, antar negara saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Lalu, globalisasi itu ada dampak baiknya dan juga ada dampak buruknya, alias globalisasi itu ada dampak positif maupun dampak negatif. Yang pertama kita mau pelajari dampak positif dari globalisasi. Tentu ada banyak dampak positif dari globalisasi ya. Yang pertama, makin mudahnya akses informasi. Yang kedua, ruang sosial itu semakin terbuka. Yang ketiga, kesempatan kerja semakin luas atau lapangan pekerjaan itu semakin banyak. Yang keempat, pola pikir masyarakat itu semakin maju. Dan yang kelima, kemajuan di berbagai bidang teknologi. Dan selain dampak positif,
ada juga dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, berkurangnya semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Terus yang kedua, ada masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya kita di Indonesia. Terus yang ketiga, itu ada munculnya sikap individualisme atau semacam sikap egois seperti itu. Dan yang keempat, produk lokal itu bisa kalah bersaing dengan produk-produk di luar negeri. Dan juga yang terakhir, kelima, terjadi kesenjangan ekonomi. Lalu kita tadi sudah belajar tentang globalisasi, yaitu proses interaksi manusia dengan negara lain atau tanpa ruang batas dan semacam itu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kerjasama antar anggota ASEAN. Ini berkaitan erat dengan globalisasi. Kenapa? Karena kerjasama negara anggota ASEAN ini kita bekerjasama dengan negara lain, tidak dengan negara Indonesia saja, tapi dengan negara-negara anggota ASEAN. Nah, faktor apa saja sih yang mendorong kita untuk melakukan kerjasama negara-negara anggota ASEAN? Jadi negara-negara anggota ASEAN ini melakukan kerjasama karena ada beberapa faktor. Yang pertama, kesamaan nasib dan sejarah. Jadi sebagian besar negara-negara di ASEAN ini mereka merasa senasib dan satu sejarah karena mereka pernah dijajah oleh bangsa asing, kecuali negara Belanda, negara Thailand, mohon maaf, kecuali negara Thailand itu belum pernah dijajah oleh bangsa asing. Jadi mereka merasa senasib, makanya mereka melakukan kerjasama. Terus yang kedua, sumber daya alam. Sumber daya alam di negara ASEAN, anggota ASEAN ini adalah sumber dayanya yang melimpah, makanya mereka melakukan kerjasama. Yang ketiga, mereka berada dalam wilayah yang sama, yaitu mereka dalam wilayah Asia Tenggara, sehingga memudahkan untuk melakukan kerjasama. Dan yang keempat, karena ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka melakukan kerjasama semakin mudah. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN di bidang sosial. Sebenarnya ASEAN itu melakukan kerjasama di berbagai bidang. Nah, kali ini kita akan belajar kerjasamanya di bidang sosial. Apa saja bentuk kerjasamanya? Yang pertama, mereka bekerja sama tentang penanggulangan bencana alam. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Yang keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Yang kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Nah, itu tadi 5 bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN. Semoga dengan penjelasan Buria itu tadi kalian lebih paham lagi tentang globalisasi dan tentang kerjasama negara anggota ASEAN di bidang sosial. Untuk tugasnya nanti Buria share di grup WhatsApp dan Google Classroom ya. Sekian penjelasan materi hari ini dari Buria saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.